Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah ada kitabun nikah. Dua temu nikah mustahab pun dan sunatno li muhtajin betul betul itu nikah. Jadi kita mau iso juga tamu yang biaya nikah. Nikah itu sunat bagi yang berkebutuhan dan menemukan biayanya. Fa'in fakodah mongko lamun kesepen sapa wong ha ing uga. Tuhiba mongko den sunatno botar kudu ninggal nikah. Sok kangkang ini beneran nikah yo, tidak ada duit, terus tiba, disunatno, ninggal nikah. Wayak siro lan mecah sopo wong syahwat ing syahwat wong bisa miklan poso. Jadi ya bener separuh salah separuh. Jadi gak nikah Joko tua bener, tapi ora digendi poso, paham ya? Fa illam yahtas mongko lamun ora butuh sapa wong kuwi mongko den mekrono apa nikah. Info kita lamun ora duwe sapa ngono semono fakultas. Ada terus polemiknya ulama lugat itu ajima, juna, fakoda, umniya, dumina itu adalah lafaz-lafaz yang ahli lugat berpendapat sebaiknya selalu mati. Tapi banyak guru kita yang baca biasa saja fakodal ubah, dominal mala. Nah, guru-guru kita di sekarang yang mesti dimaju lalu juna, ambek, umniya. Karena kan wong edan ya jana, paham ya? Tapi tradisi ini guru-guru kita mau juna, paham ya? Terus wong kesemper, itu kafe darahnya ya umniya alaihi. Itu yang mesti gambarnya musma alaih dibuat orang ngomong dibuat. Tapi sebenarnya banyak. Wong Arab ya unik kan. Wong Arab namun ini senang itu ana masrur. Wong Arab kalau kan beda TV channel Arab Saudi, kadang tak gitu perbandingan dua. Karena di sana gua anak masrur, apa? Anak masrur. Jadi ini kan anak sarun. Jadi memang Arab itu unik. Jadi ini kan aku seneng, orang kok diseneng, tapi ini maksudnya anak masrur aku seneng. Dan kalau misalnya edan ya oleh, misalnya kan aku edan kan aku anak janun, tapi bedanya ke anak majnun. Padahal anak majnun kan edan, mesti kan nembang peran edan no sopo kan. Tapi gak salah kok edan itu majnun. Mestinya kan salah, loh. Kalau model edan itu. Fa'in fukida atau fa'in fakoda mengelamun kesepen sopo alus bateng biaya. Fa'in lam yakhlas kuliah. Infak kodal ubah wa illa falam. Lagi ini ibadah dan ibadah kau tahu dulu kamu. Itu dawe Imam Nawawi. Kultu ngucap sopo insun dawe Imam Nawawi fa illam yata'abbad. Mongko lamun ora ahli ibadah sopo wong panika monggo teneka wa abdul utama filosof ing dalam kaul sing asal. Nah wong ora bakat ibadah ya seneka wae. Rami-rami nanti. Fa in fajata mongko lamun iso wong ahli ibadah ing biaya wa bilan iku tetep ing dalaman ilatun re penyakit. Kaharumin kau sini tuwa omorodin doloro seimin kang abadi. Terus au tak inin, kenapa? Tak inin gitu. Tapi parah. Saya lihat kalau kita punya kantor minyak juta itu, orang meja ni, meja kiri jalan pakai masuk. Au tak inin utawa empotan apa? Biasa man tak yin. Cuma tak yin itu. Taknin, apa? Dari kata inin itu apa? Empoten. Sudah ngopol itu. Salam Surabaya. Wabihi illatun kaharomin au marodin daimin au takninin. Ngangkit tak dulu ya. Utawa semacam apa? Empoten kuliah mengutin waktu nikah wa mu'alam. Wa istahabulan den sunat nopo dayinatun mesti tak ya. Oh. Tak nih buatan hak nopo. Dayinatun nopo. Dayinatun. Sing berkepribadian agama, sing beragama. Bikron tur rawan ini bener to nasabiyatun tur. Duwe nopo? Nasab. Den nasabku jangan ganggu kowe kok di bapak nek ora sampe. Malah anak Sarifah ora kowe haram. Neng yo haram lalai nasab. Karena nasab yang ini dua bapak jadi kita orang aku tahu bahwa nasab yang dua bapak ya bapak emulio kiai malah gelem bae kowe nasab dia itu dua nawa.
Jadi sing disunat lagi dayina, bikir, nasabiyah, lesat ora ana sapa mar'ae korobatan ana unsur kerabat koribatan ing ambar. Jadi tidak ada unsur kerabat warga misanan itu termasuk kerabat yang bareng. Iku makruh. Weda kosultan nalikane najo nikah sapa wong, nejo sapa wong nikah cawe tok sunah kodin sunat napa nazar. Apa naduru to naduru oleh ningali calanang ilaha maring mar'ah qoblal khidbati sedurunge lama. Wa ilam ta'dan senajan orang ini sapa mar'ah. Walau lan berak kedue wong takriru naduri itu bulan baleni delok wong walang gururan ora usah ningali sapa wong wira wajhi saliyane wajah wal kafaini lan apa-apa. Menikah ya. Nah, kita memiliki kalau familia nanti kalau sinau ini. Kita menikah malah tengah nomor berapa kita menikah 8 ya. Nah itu kita punya dalam benar, tapi cetakan gitu. Haromen, no? Soalnya tuh kau naik haromen ini salah kagean. Jadi salah ya oleh saya kegiatan berapa? Boleh. Jadi sebelum melamar kamu disunatkan melihat dia wa ilam ta'dan senajan perempuan tadi tidak berizin walau lan berhak kedua lanang takriru nazari utai bulan bal ini nazar ning cawe do iku nazari ilaiha wala yang guru lan ora sak ningali sapa wong ora wajib wal kafir wa yahrum lan haram wa nazaru fahlin apa ningaline lanangan fakhr lanangan balian yang balik ila aurati furratin maring aurate cawe do merdeka kabiratin kang gedhe ajnabiyatin kang liya wa kadha wajha wa kafayan ka khufinatin nalikane wedi. Oke. Wa kadha indal amni ala sahih. Terus sajane fakih kita itu fleksibel wa yahrumu tapi ora kena gugu dalil. Nah, kan pasti fitnah. Sajane fakih kita itu masih familiar biasa ya. Haram lelaki melihat aurati furratin. Kita tahu aurat dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk wajahnya wakaf khorijas sholat. Jadi kalau wajah kelihatan seperti mbak-mbak di pondok saya di Sarang itu mazhab Hanafi, karena Hanafi itu memang membolehkan wajah dan kafan tidak aurat maksudnya. Tapi kalau Syafi'i itu unik, Syafi'i itu auratul mar'ah nak khorijas sholat itu jami'un badaniya. Jadi yo cara Indonesia ya itu kayak teroris no? Atau mazhab Hanafi auratul mar'ah fi sholat atau kharijah sholat itu istisna'no ma'adal wajah wal kafir apa? Ma'adal wajah wal kafir. Nah, tapi masalahnya kan isku melok mazhab itu wilayah Indonesia cuma rasa sok suci itu begini. Aurat itu dari kata aro ya aru aron nasrib aro ya aru auratan. Pada saya kali jenazah lagi ini nak ngendikan arro singkat ibu orang sanggup ajwa, jadi sanggup mudo. Arro ya arro ma arro. Jadi jarang neng lugat Arab ibu ono ajwa fokodo ke mudo tapi neng aurat tuh mirip, apa? Ajwa kalian apa? Oh, Mulane iki Jawa nak maca iku walik-walik tapi yo dadi pinter ya. Dan walik kadang kita pinter asal amdan ya. Ora perkara latan ha ana puluken watak dia bisa mungkin maca arun apa arun. Karena ihtimal isu ajwab utawa butuh. Nah. Gini misalnya. Sumia bil aurat mergo cacat nak didelok iku ora paham. Nak didelok iku kan paham. Cara Hanifah pikirane iku wong delok nang nganti sisi payudara, sisi weteng iku gak paham. Tapi nak ning muwajah wong pantes delok rai asal amnil fitnah. Ulang lagi asal amnil fitnah iku kecelok pantes. Pantes ukurane piye yo? Ya pantes ukurannya ya gampang, misalnya sebagai guru delok mbak-mbak pas mulang ya kecelok pantes. Pas mau amalah suku tiket hingga kewito ya kecelok pantes. Nah Indomaret dojo hingga kewito ya delok itu kecelok.
Sehingga fikih kita pun membolehkan kalau ada muamalat, ada syahadat, ada taklim itu nador-nador yang menjadi dibolehkan karena kecelok pantas. Tapi misalnya terus ono ustad jagoan perapatan, tapi nak cara kula malah pantas timbang dhewe adon perapatan. Kadang fikih wong awam, kadang-kadang ustad ning Indonesia itu katut setiawan. Tak elingno tenan sampean sing tobat sakjane iku padha-padha mungkin ya goblok tenan, mungkin diridani pangeran sakjane malah ndelok mbak-mbak utawa ndelok muslimat patane di depan. Jadi sakjane nak cara hukum fikih kena dadi kiai ditamu wis tapi apike dibetuli ning daerah atau nang musala kan kamu itu. Itu orang awam malah walian. Ono misale kiai Indonesia kadang kata wong awam, ono ustaz ketemu santri ning dalan malah rawani ngomongan. Ajane malah biasa karena justru di depan umum ono potensi halal. Jadi orang pantas di dalam umum. Lah malah nak ngomongan di santri ning jero kamar malah itu. Sebetulnya justru di depan umum ada potensi lah, ada potensi halal. Nah yang Nabi pantangan layak luwana rojulun bisa. Tapi ustaz-ustaz amatir itu misalnya ketemu, nah lo biasa. Kulon masuk para pengiran ini video yang ya justru di depan itu malah potensi boleh. Orang dari boleh potensi boleh karena tidak hulu. Sebab itu kiai alim sudah biasa mulang mbak, ya kan penting tidak hulu. Paham ya? Nah kiai Jawa ini kadang enggak. Jadi nak ning dalam biasa, ora didelok wong awam, nek sing depan wong isin, kok delok wong akeh. Jadi malah apik didelok wong akeh. Karena kan fitnahnya, potensi fitnahnya rendah. Jika ning bab haji, habis tujuh kilo tadi ini haji dewi anggota kilo. Ning bab haji kan masyhur. Boleh seseorang perempuan haji nggak harus sama mahram, ya nggak harus sama zaud. Asal ma'anisain kasiroh sikot. Asal masal, kemana cara terjemahannya? Jadi kata sekolah ada anak tasbihan ini kalau sering beri saran. Suatu saat misalnya waktu takbir sekolah ning kota misalnya, ojo naksi mau supir sampai mahasiswi misalnya, atau besumo mereka tidak keluar. Paham ya? Jadi sajane wong justru baik besumo atau kereta. Dan selama ini ya baik-baik saja, justru karena di depan umum itu baik-baik saja. Malah potensi ketipu misalnya nyon jauh pas taksi atau kereta. Ini cerita hukum loh, saya tidak nuduh satu per satu. Makanya kalau sering pesan tentang istri pulau kan banyak mbak-mbak alumni yang ingin kerja atau beberapa tamu yang ingin kerja pamit pulau. Di pulau saran saya sama-sama perempuan kerja itu baik di pabrik, timbang menjadi pembantu rumah tangga. Kalau bagaimana potensinya kan keluar. Ini tidak urusan nuduh ya, ini hukum ya, tidak urusan nuduh. Kalau di pabrik kan orang banyak, kemungkinan ada pelecehan seksual macam-macam kan kecil karena orang apa? Sehingga pantangannya Nabi sebetulnya itu layak luwana, jangan persep. Nah, tapi kadang-kadang satu Jawa walian, dewan fleksibel, orang ngakeh, gak wali saja wali, apa? Wali. Jadi bukan ini malena. Karena ukurannya itu ma'arroh itu orang pantas. Paham ya? Ini ada pengeran dan surat pantas itu. Patusi bakum minrum ma'arroh ini gak pantas. Makanya kita sampai sekarang nggak tahu nak delok masjid Allah itu ya kata aro ajwa. Tapi neng bab iki ajwa bermutu maknane padha. Nggih. Ma'arroh maknane ora pantes. Patusi bakum minrum ma'arrotum biwai. Makanya saya tadi lagi jadi sebuah kutip tentang kitab kula niku nate ngendikan ajib tu lima yahtami anit to'am lima darrotin efala yahtami anidam lima arrotin. Termasuk makalah saya tadi lagi ini kula bagian dan kula apalno itu ajib tu lima yahtami minat to'am lima darrotin efala yahtami anidam lima arrotin. Aku nganggep aneh ono wong kuat tirakat ora makan makanan tertentu yahtami ku tirakat orang Jawa tarak. Pertama yang kami istimaan dengan hamzah itu namanya tarak. Saya tuh heran sama orang yang tarak menghindari makanan tertentu karena takut mandorot. Misalnya orang yang darah tinggi takut makan apa? Daging. Orang yang gula misalnya agak berani banyak-banyak minum. Saya kagum sekali karena itu bagus.
menghindari makanan sing bahaya karena ma'arrah napa karena madharrah bahaya. Terus kaifa la yahtami anid dzambi lima arrah. Bagaimana orang itu kemudian tidak menghindari dosa padahal itu ya bahaya ya coba. Nah, dari cara logikanya Syed Ali Zainal Abidin kan dosa makanan itu kok makanan adalah madharrah dohir kayak misalnya darah tinggi mangan apa itu misalnya potensi stroke. Artinya kamu menghindari sesuatu yang bahaya. Intinya kan kamu kalau tarak kan menghindari sesuatu yang bahaya. Ya dosa itu bahayanya seperti itu. Tapi kenapa kamu tidak menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Makanya dia ngertikan kaifala yahtami alidzambi lima arrotin. Kalau kamu bisa menghindari makanan bahaya, kenapa tidak bisa menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Ini kemudian ajib bugawa itu kok aneh. Pakanan sing trimo mari darah tinggi dihindari iki dosa mari neraka kok gak dihindari gitu. Cara ya iki bakasan wong saleh. Antara kowe yo mboten aneh benten. Ora tau wali napa? Ora tau dadi wali. Nah itu ma'arrah. Napa? Ma'arrah. Nah sehingga problem tafsir saya sering berdebat sama pakar-pakar tafsir. Dan debat ini tidak akan selesai. Problem tafsir itu akhirnya begini misalnya seperti ini kullil mu'minina yahuduna wala yudina zinatarunna illa ma dzahara minha. Makanya pangeran itu ya repot yang ngadepi pangeran. Pangeran menghentikan gini, wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Perempuan-perempuan tadi dilarang memperlihatkan zinahnya illa ma dzahara minha kecuali wis kadung biasa ketok. Wah itu perkara kan? Kadung biasa ketok. Ukurannya apa? Artinya kayak mu'en, barang toleransi kalau ahlul badiyah perempuan sing ahlul badiyah ora dadi syaraf, ora dadi nasab ya sumume nang kono zaman al-mihna. Jadi mu'en rano ukuran dia fleksibel bisa kerja. Jadi misalnya kok sekarang mu'en kan orang India orang tanggane kok celana terus kausan gawe ning hutan kelulur kobra apa wong India ya sampai karena ukurannya ilama dhaharomi. Sehingga ulama-ulama kontemporer ya maklumi misalnya orang Eropa kok celananan jin terus nganggo shawl terus mungkin apa jilbabnya diganti apa topi atau diganti apa. Saya tidak mengatakan halal. Ulama itu biasa maklumi karena ya tadi ukurannya itu wala yudina zinatahunna illa ma dhaharomi. Nah kemudian yang satu lagi wal yadribna bi umurina ala jilbin tentu menutup dua dada apa itu masih wajib. Tapi kan nggak pernah ada aturan kalau itu harus pakai. Misalnya jilbab boleh pakai sal boleh pakai. Makanya dulu kasus di Prancis itu kasus apa? Di Prancis itu lucu namanya. Jadi kan kamu jangan bayangkan fatwa ini di Indonesia, ini bayangkan dunia, jangan bayangkan Indonesia. Di Prancis itu kasusnya anak-anak muslimah nggak boleh kuliah pakai jilbab, apa? Pakai jilbab. Nah, padahal Prancis kan banyak turunan Aljazair, paham ya? Karena Aljazair itu jajahan apa? Prancis, makanya kayak Zidane barang itu kan orang mana? Aljazair, ya orang Prancis ya, tapi apa? Turunan migrasi apa? Aljazair. Ujungnya apa itu? Yazid Zainuddin, corong Prancis Zinedine Zidane ini Yazid Zainuddin. Jadi itu corong mondok jenis Kang Yazid dia bapak. Zainuddin tidak bin Zainuddin. Orang Prancis itu dia apa? Zidane Zidane mencolotnya kaki. Tapi orang Jerman itu rapati di rumah. Misalnya jenenge Khodiro, tukang Khodiro itu pemain Real Madrid. Karim ya tetap Karim. Bahasa Prancis itu kuat tuh. Mosok Yazid Zainuddin tadi. Nah itu rumah. Nah kemudian kasus di Prancis saya termasuk ikut urun fatwa karena itu kan difatwakan secara terbuka antar ulama. Akhir atau undangan berarti orang ulama. Nah, sebenarnya kan ada komunitas mufti fuqaha dunia itu ada. Ya ada jalur. Nah singkat cerita pemerintahan Prancis itu sudah bagus ditanya kalau nggak boleh pakai jilbab itu alasannya apa? Iya perempuan harus menutupi kepala. Jika cerita kalau ukurannya itu yang penting menutupi apa? Rambut apa? Kepala sama lagi kalau ukurannya menutupi rambut kepala kan bisa pakai topi. Wanda itu nggak sempurna untuk menutupi rambut.
Singkat cerita, ada ulama yang mungkin agak sekuler, tapi ya tetap menurut saya itu diuji pengiran, ya agak sekuler tapi diuji pengiran. Lucunya pemerintahan Perancis ini kasus nyata, itu mensyaratkan disuruh pakai wig. Pakai apa? Wig. Itu lucu, berarti artinya butuhnya kan kepalanya tertutup tapi diganti wig. Nah, pertanyaan begini, saya termasuk kan itu di share di seluruh dunia dan itu ada komunitasnya, saya ulang lagi ada komunitas. Nah pertanyaannya ini, misalnya ono cahayu rai-rai Eropa, nganggo wig tetap sesuai rambutnya perempuan, itu delok haram. Kemuni haram kan gak rambutnya cewek. Kemuni halal dengan pakai wig, kecantikannya tetap ketok cantik. Ndoro salam tetap ngiler. Karena tetap gaul. Paham ya? Beda orang terus nganggo jilbab gantri ya, elek kan rontok. Wah ini sok gitu. Tapi nak gubik, wah cagaul kena jaluk biskop kan. Makanya ini kan masalah. Makanya filosofinya, yang penting nggak terlihat rambutnya apa, yang tetap yu'addi ilal fitnah. Nah dugaan saya kalau secara fikih pakai wig tetap kemungkinan haram karena yu'addi ilal fitnah. Kalau yang cantik kan tetap apa? Cantik. Nganggo wig gaul celana anak kan cara kowe canakal ke bayangno ke canakal. Ojo soleh ini kan soleh mati. Kan, wah kena dibedo, kena jadul biskop. Lah kenapa? Bocah gaul, ora jilbaban kan mesti begitu. Tapi nak bocah ayu terus jilbaban, terus anteng, pemenang deres ning bis kan biasa di Prancis, ning bis do deres. Santri lah begitu. Dua Islami di bangga bocor kan. Nah makanya pertanyaan. Terus ulama tadi tanya di share. Di share. Gimana hukumnya menutup rambut kepala dengan wig? Kalau dengan jilbab kan jelas baik. Makanya gue sebenarnya jadi wong alim terus ikut komunitas global itu pertanyaannya, yang haram itu dilihat tuh rambut asli. Kalau rambutnya gampang tuh ditutup wig. Jadi butuh orang Perancis itu kan, Perancis tetap gak negara Islam dan tetap gaul. Dari orang Perancis pikirannya kan tetap gaul. Ini kan kota modis, masa uang jilbaban tetap gaul. Gak apa-apa, kepala ditutup tapi pakai wig. Gue coba yang Indonesia mau agak jam awas nambah pelintir jadi fitnah sama. Pasti ke ben roh susah jadi komunitas global. Saya kan beberapa kali ditamu ke Mesir, ditamu ke India. Gue coba yang ngomong kayak gue atau nong konsultasi. Nah juga, nah itu kan masalah. Cara gue bilang sih, wig itu pengganti penutup rambut perempuan apa enggak? Kalau sekedar nutup ya nutup tenang, tapi kan masalahnya misalnya orang dapat ngaduwi, bocah solihah, kira-kira diduga, nyuruh saya udah diduga, gelem delok biskop gak? Kena jadang dutan gak? Perasaannya mana? Enggak jawab ya, gue mana nggak ada gue soleh. Gelem mesti, wah ini gaul ini kena jadang biskop kan? Nah itu sudah cukup untuk menjadikan haram. Jika ukuran-ukuran itu tentu yang sesuai madzhab Syafi'i benar, saya Maliki benar. Itu masalahnya di situ. Nah, Quran itu hanya pakai ukuran misalnya begini. Ini ketok ya, nah, Abu Hanifah itu ketoro nyuwun sewu gak ahli riwayat. Si Imam Syafi'i terlalu riwayat. Makanya akhirnya ada stigmasi. Madzhab Abu Hanifah dianggap kutub madzhab ahli rawi. Paham ya? Imam Syafi'i dianggap kutub madzhab ahli riwayat. Nah, problemnya gini dalam kehidupan nyata. Ketika ada perempuan-perempuan setengah nakal, jadi Quran juga nih nakal setengah nakal, mungkin karena setengah tobat masih setengah nakal. Dan kita pernah ada perempuan itu yang sewa agak nakal, kemudian dia macak solihah, itu sama Allah juga ditegur. Tapi yang terlalu solihah macak setengah fasik itu sama Allah ditegur. Jadi Allah itu paling nggak ingin sesuatu itu nggak jelas itu memang Allah nggak ingin. Itu di ayat-ayat itu. Nah, kemudian yang jelas terus ada ayat gini, yudhiniya saat usia, pokoknya kamu harus berpakaian yang menutupi dua dada, menutupi ini, terus Allah menutup turusan hukumnya, bukan tutupan ayat. Dzalika adna ayyurafna fala yudhen. Kalau mana di stasi itu, dzalika utai mengkono sing kasut. Misalnya satru auratil mar'ah, ya satru auratil mar'ah. Terus kita debat lagi masalahnya, setelah aurat itu kan kita debat lagi. Cara mazhab Syafi'i al-wajh wal kafain kharijah salat aurat, berarti cadaran cara mazhab
Jadi semua pondok Indonesia itu semuanya enggak Syafi'i dalam aurat. Sarang pun enggak Syafi'i dalam masalah aurat. Kharijah sholat mestinya akan wajah wal kafir kan mazhab Hanafi. Paham ya? Kalau Syafi'i apa? Amma auratul mar'ah kharijah sholat fajami'u badaniha. Paham ya? Jadi kita diam-diam ya setengah Hanafi. Menamuni Syafi'i tapi aurat kita kan Hanafi karena membuka wajah wal kafir kharijah sholat. Kemudian coba nanti teroris malah dorawan yang sadar. Darani Syafi'i, darani apa nih Amrozi malah perkara akhir malah perkara tok apa cadaran malah sih. Nah, zalika te mengkono-mengkono nutup auratku adnya iku luwih mendekatkan. Ayo rofna ingin to den kenali sapa mar'ah utawa nisa karena masdar jamak miswah. Fala yuzaina mongko ora diganti. Nah, terus sekarang kita berpikir tidak diganggu itu ukurannya. Dulu ketika di Arab itu ada ukurannya. Perempuan dengan kode ini itu boleh diganggu. Maksudnya orangnya itu mempersilahkan siap diganggu. Kalau dengan pakaian ini orang itu enggak siap diganggu. Perempuannya maksudnya. Nah, akhirnya orang-orang ulama ini cerita ulama ya. Ulama macam-macam. Yang penting untuk perempuan ya tentu ya tetap standarnya nutupi aurat aba-aba itu. Ya, sudah saya tetap berpendapat tetap standarnya nutupi aurat aba-aba itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Plus ada sikap yang dia menunjukkan nggak mau diganti. Paham ya? Ayo rofna bi annahunna ghairu baghiyah wa bi annahunna ghairu mumisah wa bi annahunna lam yalmasunna yadu rajulun atau yadu ajnabiyah. Jadi selain berpakaian rapi, dia juga memaklumatkan diri baik secara sikap maupun omongan bahwa dia tidak mau diganti. Nah makanya terus sebetulnya satrul aurat secara fisik pun nggak cukup, juga ada gerakan tubuh, gerakan lisan, gerakan apa saja yang membuat isyarat maklumat bahwa dia nggak mau diganggu. Jadi dzalika adna ayyurafna fala yudden, mana dia disakiti. Sehingga misalnya begini, ini cara tafsir dulu, kalau tidak tahu yang cara fikih, karena fikih itu sudah dia. Nah cara tafsir misalnya ada perempuan sudah kayak bapak itu, mata resmi gitu, terus tetap kita engkek ketemu salam, kan sakit nyuwun nomornya, itu tidak boleh, meskipun tetap berpakaian rapi. Kemudian nak menikah nyuwun nomornya, mungkin wonten dangdutan, mungkin wonten teater, salam kan bisa di teater, dengan gaya misalnya, nah, itu tidak boleh. Karena tadi dia dengan tanda kutip tetap memaklumatkan diri kalau dia mau diganti. Tak kok nomor telepon. Ya tentu yang konteksnya negatif. Kecuali konteksnya positif misalnya. Selama ini mbak-mbak dalam saya punya nomornya Mahbub Ali dan sebaliknya karena memang itu alat khidmah. Ini yang konteksnya apa? Negatif. Ini rumah nonton agen apa ngaji tafsir. Nah problemnya gini namun dulu tuh makanya saya bilang hukum itu mesti tercerabut dari al-quyud wa syara'id karena ini hukum itu sudah ma'ruf apa? Nah, sehingga cerita ternyata asbab nuzul gini, anak itu perempuan nakal yang agak-agak beriah, pokoknya nakal. Mulai pintu mulai udah tuh ngarap aja mulai di siapa? Mau ngarap mulai tengok lagi kan ada di hadis qudsi. Allah melihat bumi ini, kemudian orang terbaik itu orang Arab dilihat lagi sama orang terbaik itu orang Mekah terbaik adalah suku Quraisy. Sehingga orang suku Quraisy itu luar biasa. Abu Jahal masuk nama kali ngono, orang terkenal tukang demenan. Abu Jahal ora tahu. Abu Lahab ora tahu. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Cuma ya ono solusi nih bojone akeh banyak. Tapi gak demenan apa. Sehingga Quran ora tahu kritik Abu Jahal Abu Lahab tukang demenan. Makanya suku Quraisy itu dipuji zaman di Babel dan di Tarabus Sifah hafalam bisiku ma'ruf bin adami wa ilahi. Jadi pengiran dhewe darani imro'atu Abilhab, imro'atu Abijal, imro'atu Fir'aun. Fir'aun mlitene ngono lae yo bojone sita. Maksudnya ya normal cara hubungan berkeluarga itu. Karena zina itu buruk. Sehingga ini penting saya. Sehingga nak sing rodok nakal kudu ngekeki kode. Lah anak iku ning pintune dikeki gendera cilik. Nggo tanda nak ndek niku gelem. Jadi terang-terang dadi kudu ono syaratnya. Mana yang mau mana ndak kudu ngekeki simbol. Ya itu hanya kayak simbol jenis yurofna. Yurofna kalau dimabdikan maklum kan berarti
arrafna annahunna gelem kan ngono. Atau arrafna annahunna gak gelem. Mergo yu'rafna mabni majhul. Jadi ukuran perempuan kudu yu'rafna. Dia dikenali bahwa dia gak mau diganggu. Atau dia memaklumatkan kalau mau diganggu. Paham ya? Itu dulu ya. Makanya dari keadina yu'rafna. Ada singkat cerita. Lalu itu gimana ukurannya? Ukurannya adalah kalau menurut ideal ya satrul aurat tidak punya gerakan tubuh. Nah, misalnya satrul aurat kayak jilbab gaul, satrul aurat jilbab gaul, melakukan megal-megal yang ngarepe salam. Tapi kan tetap ini auratnya sudah benar, tapi gerakannya ada. Ambek sing jilbabe rapati bener, terus aku ngarepe salam go bedo go pacul. Kan ora di beto. Mergo dekne koyo memalukan diri, ayo beto dia coba. Nah itu berarti dia punya gaya sikap sing fala yuk deh. Dia enggak siap sakit. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling pokok. Lalu ada standar itu garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman mbek wong lanang. Mergo wong lanang ku rata-rata nyenatine bejat. Nek ana cah wedok sopan ramal dianggap bener. Misale ana mbak-mbak Wahyu sopan. Ana tambane sopan. Mane kalau ana mbak-mbak kurang ajar apa? Apik kurang ajar misalnya. Maksudnya ra sopan. Ana mbak-mbak Ayu sopan. Terus ketemu Kang Salam. Monggo Kang Salam pinarak mampir. Ketemu kafe. Mungkin kalau bareng juga tenang. Kan sopan. Ngongkon calana mampir kan sopan. Ngomong kafet sopan sekarang mampir. Tapi kan penemukan. Berarti gelem enggak. Wong lanang ra ngarah nafsiri. Berhubung aku kafet dihormati orang ngarah mesti utek ngeres. Berarti ngampir berarti gelem. Enggak jaluk nomor berarti gelem dijak kencan. Masalahnya wong lanang mesti utek wis elek. Error. Sehingga garwane Nabi sopan itu ora oleh namun. Makanya garwane Nabi itu keras-keras. Makanya ya nisa an-nabi lastun dengan hati minan nisa. Ini taqaituna fala takhduna bil khoda ayu maknane sopan. Fala takhduna mongko bojone Nabi ora oleh lirih, ora oleh sopan bil qauli. Gak oleh Sayyidah Aisyah kok ora mampir salam ora oleh. Mergo faya tema alladzi fi qalbi sopane gawe itu di depan wong lanang sing atine mesum. Iku pikirane gelem. Imbakas, ngana mas, wes jajal ya, ono mbak-mbak itu terus sopan beku, pikir rapi aja, wes apa lah, wes agak ngalor itu lah, ya jajal lah wes misalnya, pemenang rodo, terus ketemu ustad itu gawa lah, sak botol-botol, ya ini nabi lewat pinara, ini nomor kulo, pikiran. Mesti pikiran pertama ini mesti gelem. Meskipun kowe ora terlintas zina, tapi gelem kan gak butuh zina. Tapi mesti pikiranmu. Terus mau yang pertimbangan, sini omah kok ayu iki. Nah sehingga garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman ora. Fala takhduna bil qauli mergo faya tama alladzi fi qalbi marudin maka kalau garwane Nabi terlalu sopan gendo-gendo iki sing ya tentu ini tidak sahabat akabirus sahabat tentu ya sing bling-bling lah yang jauh sing setengah munafik setengah ya komunitas kan macam-macam. Nah itu ukurannya makanya dzalika adna jadi satu aurat itu tidak cukup, harus ada maklumat diri apa? Maklumat diri tentang gerakan fisik, lisan apa saja. Yang perempuan tadi memaklumatkan diri kalau dia itu tidak yudhen, nggak siap di gas. Nanti malah ada cara aku pantas kamu. Nah guys syariat babak nalimat tak kalau gue benduk. Dari kena ayo rofna tapi kan dia lucu. Surah gampang buat murid. Makanya itu aneh. Ini cerita ngaji. Jadi sebetulnya masalah hijab itu nggak bisa dituntaskan. Apalagi yang terlalu longgar, terlalu ketat ya nggak seperti dia. Yang hukum utama itu selain satrul aurat sesuai madzhab Hanafi. Karena kita kadung Hanafi ya dalam guru-guru kita dalam aurat kan kadung apa Hanafi. Setahu saya Mbak Mun sampai sekarang yang santrinya nggak jilbaban, keluarga dalam apa nggak apa cadaran ya. Setahu saya bangun dan santrinya ya nggak pakai apa cadar ya sebab kayak umumnya.
ya umumnya orang Indonesia itu Hanafi, paham nggak? Karena kalau yang sebagian cadaran itu kan ya repot di Indonesia. Kadang mesti curigai ISIS, ijek medot sanan di guru karena guru kita tidak seperti itu. Paham ya? Tuan saya itu sok-sokan Islami kan banyak yang memaksakan apa cadaran. Tapi sebenarnya dalam konteks kita loh. Nah, kalau orang lain silahkan. Kita kan nggak mungkin kan medot sanan guru. Kita muridnya bangun ya nggak pakai cadar, pakai jilbab. Bahasa juga murid-muridnya. Jangan mau tidak mau kan sanad kita seperti itu. Jadi itu Hanafi. Ya, tapi sebenarnya masih perlu ditambahkan yang penting itu tadi nggak ada gerakan yang menunjukkan mas. Karena yurofna itu mabdi majul. Berarti kalau diganti malam kan gini. Arrofna lil ajnabi annahunna ghairu mumisah ghairu bagia atau ghairu apa saja. Itu pengeran. Jadi pengeran kadang dia hukum diserahno kali itu emang. Dalika ajna ayyurofna. Jadi apa? Dia harus punya satu gaya hidup yang bisa dikenali bahwa dia itu nggak siap yu'zen. Paham ya? Terus sing lanang yang ngono. Sing lanang juga walian dalam misalnya ketemu rondo ayu terus ketok gelem, wis dibujuk. Ngapunten, Mbak. Kamu mau sing nunggoni. Kayak kudu ngomong malah kowe koyo Joko. Iki masalahnya kan gendo ketemu gendo. Lah, mari rusak donya kan. Bareng sampe ketok gelem. Sing lanang yo ngetokno sawangane Joko. Utawa ngene wis raine serai ra Joko mendingan. Ya alhamdulillah Pak, kalau tengok omah nggih mun proses terus. Akhirnya kan iki ngekeki pintu, iki yo ngekeki. Nah itu yang mari. Kalau zaman Nabi saja ada orang yang fikol bihi marudun, kayak apa di zaman Nabi? Makanya ajaran Nabi dia fala tasdukna mengko aja sopan sira. Aja khunduk sira. Fala tasdukna bil qauli kelawan pengucap. Mergo nak ucapan terlalu lirih, terlalu sopan. Masalahnya ngadepi wong sing fayat ma'al ladzi fi qalbi marudun, wong sing atine ngeres, kok pikirannya macam-macam. Maka berarti untuk menjadi halal dibutuhkan dua hal. Perempuan tadi ya kelihatan menjaga harga diri. Sing lanangnya lah orang fi qalbi. Paham ya? Itu kalau sampean tanya detail. Makanya di fikih ini termasuk fikih ini tidak original. Nanti kan seperti wayah rumun atau rupaslin tadiin atau turotin terus indah khaufi fit. Ini sebenarnya di fikih dulu masih ada kata-kata indah khaufi fitnatin. Haram itu kalau takut fitnah. Ya sudah seperti itu. Baru ditambah oleh Imam Nawawi walaza inda amnil fitnah alas sosai, itu sudah tambahnya Imam Nawawi. Sebenarnya kalau teks aslinya ya semua haram itu inda khaufi fitnatin, kalau takut fitnah, terus wakaza indal amni alas sosai. Paham itu terus ini tambahkan yang clear. Jadi pulau sebelum siapapun yang senang pulau boleh ngaji udah fikih itu sak pinter-pinter fikih itu tetap terbatas. Misalnya tadi namun fikih hanya ngatur aurat dengan makna baju menutup aurat. Kalau lagi fikih hanya ngomong aurat karena ini baju yang menutup. Padahal ini tidak menutup peluang calanan nakal. Apa artinya menutupi aurat kemudian beli anak terbuka, ngomongnya lirik, ada gerakan fisik tubuh yang menunjukkan gelap. Itu yang enggak dibicarakan fikih. Padahal Quran justru bicarakan itu. Fala taqdu'na bil qauli kok mesti fa'ayat ma allazi fi qalbihi. Cawe itu ayu terlalu sopan. Pikirane wong lanang kan mesti ngeres. Wis aja jape kafir lah. Gowo haplah. Ono rondo ayu. Pinarakan, kalau bentuk baru kayak kafir. Pikirane piye? Padahal cawe itu misalnya salihah tenan, pikirane nak tahu ngekek mangan kafir itu untuk barokah. Lu sampai cawe itu salihah tenan. Memang pikirannya nak dipinari kafir untuk barokah. Tapi kafir itu mau berpikir begitu. Lu iso wae lho, cawe itu salihah ketemu kiai, hormat temannya kepentok baru kayak gitu. Tapi apa kiai ini? Gue coba kiai sing soalnya gue lah menak tuwa kan dadi kiai. Tapi dadi kiai kan mau awake tok, uteke kan ijek. Salah. Makanya Quran itu lebih detail. Jadi untuk menutup fitnah itu satu dimulai dari pakaian yang rapi, dua tidak ada gerakan tubuh fisik atau apa saja. Sing yu'rofna ayyu'ten. Nah, syaratnya ayyu'rofna fala yu'ten. Ini kalau orang perempuan zaman akhiran yu'rofna ben iso yu'ten. Bahkan memaklumatkan diri nak siap di yu'ten. Padahal ukuran lebih dari keadina ayyu'rofna fala yu'ten.
Paham gitu, terus ini penting. Jadi perempuan harus punya satu sikap yang dia memaklumatkan diri bahwa dia ada siap diudah. Tiga. Jadi apa dua kan? Satu dia tidak membuka aurat, dua tidak punya gerakan apa saja, panggil lesan dan fisik yang siap. Aku solihah. Aneh unik, pangeran itu udah hukum itu. Hukum ngeten ini kontak, mari uang pakai. Uang ini gitu. Nanti sehingga sebetulnya kalau misalnya terpaksa terbuka, itu sebetulnya kalau memang terbukti gak yudan, ya tak apa. Ya karena misalnya ono rondo setengah cerai setengah enggak, barang soal salam nih, ya ibu nunggu bujuk nunggu juga cerai pulau juga salam rondo semua ini kok mbak Rafa ya benang jelas cerai, terjadi cawe itu, buat terus bujuk pulau tiang itu proses itu sempar-par pulau biasa, ampun. Nah ini artinya kan dia tegas sekali supaya agak yudan kan, karena dia terus memaklumatkan diri, bulan bujuk yang meduro, nanti para pulau biasa emak. Nah, tapi masalahnya kadang perempuan itu memang punya satu gerakan tubuh atau fisik atau apa saja, sehingga menunjukkan dia welcome. Nah, itu yang masalah. Nah, berarti dia tidak yurofna, tidak arrofna anfusahunna di annahunna qanitat atau hafidzat, tapi arrofna anfusahunna lil nabi di annahunna. Nah, ini kan terus repot. Makanya tarif yurofna kata ekrof itu memperkenalkan diri. Bagi, mengenai anak datang pondok, dan Kebumen dulu ada pondok rontok anak. Tapi ini kisahnya, pondok rontok aneh. Pondok itu, ya ini rontok jadab, tapi jadab asli kok mbak ya. Orang stres. Tapi beberapa jadab kok tak ubah no stres. Jadab kan anak loro, nak pangeran kehilangan kontrol jenenge jadab, paham ya? Anak bulat jenenge. Stres, gak titik edan. Dengan cerita pondok itu nggak ada peraturan, terkenal pondok itu terkenal kali kalau peraturan. Singkat cerita ini kisah nyata. Si santri tadi itu juga ada yang rebutan ya tawuran, kadang rebutan bencana nakal kalau penyanyi ini, jadi ada bulat. Ya tentu santri oknum itu, sebenarnya itu ya oknum. Tapi masalahnya akeh. Oke. Singkat cerita itu, ya oknum itu ada. Singkat cerita itu orang anak lurah di situ, tapi itu. Cerita pacarnya juga terima, ternyata ada sidang desa. Sidang desa santri ini beda cawe itu. Sing lapor pacarnya cawe itu. Ya tentu udah sampai zina sebeda tidak. Yo ini dadutan dulu. Dadutan musim pindah ngujir tau kuno. Buat arisan. Karena bahasa dangdut mau ibaratun dan gagan, mau ibaratun. Soalnya di sini gagan itu tau arisan. Ini termasuk kiai awal namanya pendiri pondok itu. Hanya kiai ini ya. Pasti sidang ini apa kelurahan. Iku ono bapake cawe itu, ono pacare, ono wong akeh. Terus kiai ini kok teko diundang kan. Ya itu kalau itu teko kasus salam kalau teko diundang. Teko aja kiai ono kerawatin. Kiai itu teko ya biasa. Kiai ini kan kiai kelas dadi kiai kelas kan jerawat dijatuh. Nah kiai kelas, wah sini aku. Santri kok ngono ora ikhlas. Kiai kok terus ra mikir ngono. Nama wis gak mikir. Teko bareng sidang dimulai ini izinin Pak Yai ada santri ini jenengan beda iki terus iki keluargane gak trimo iki ini kita ada Pak Lurah nah ono jaran wedok ucul terus dibedak jaran lanang sing salah pundi Pak wes angin kerabat iki kiai iki piye capek jam yo salah jaran wedok ucul Angin kerawate kiai ini. Dolaran spontan do jawab. Salah jaran itu. Tekan bapak itu spontan muni. Iki ini mau gawe analogi, Pak. Ana jaran itu ujuk. Terus dibedak jaran lanang. Sing salah sing di jaran lanang. Oh sing salah di jaran itu. Kok dicolok. Terus baru berjam ngono iku telalakan kabeh. Ya pun Pak santri kula iki jaran lanang.
digawa mulai tanpa pengadilan. Mana kiai ku kalau Akhirnya yo wong sing nekani sidang ta terus salah cawe itu. Salah jar. Meskipun kiai mau akhirnya ning omah ya enggak mau santri lagi. Pokoknya dibenahi secara internal, namun dibenahi secara internal. Penting di depan umum ini menang. Mana keramat sih? Mana kiai itu udah keramat. Mana tak ada takut Pak Aguran. Dibedak cara sing salah sing dijaran lanang modern. Itu rayu muni sing salah sing dijaran. Betul. Wong tuane jauh itu yang muni ngono. Gemon Pak Nggih berarti iki santri kula mboten napa-napa. Nggih Pak Yai. Tapi kalau mulai ada sih. Padahal ketemu nang ning sidena. Nah, makanya, menurut saya cerita itu ada benarnya karena tadi sebetulnya dalam banyak hal Allah itu nyokal perempuannya tadi. Sejauh mana dia erof memperkenalkan diri. Ayo rofna katanya. Makanya garwane Nabi Nyon Sewu yang diproteksi Allah juga garwane Nabi. Caranya gimana? Fala takhdu'na bil qawli mergo faya tama alladzi fi qalbi marad. Jadi kemana Allah nak ngadani Sayyidah Aisyah kowe kok aja. Ya nak ambek wong lanang. Ojo terlalu sopan, ojo terlalu ngekei harapan. Engkau sing wong ra bener pikirannya do endi. Artinya proteksi. Nah, sementara fikih itu yang saya kritik saya pada fikih itu kan lebih menyalahkan Allah. Jangan gini. Itu kalau Quran itu fair, ini juga diproteksi. Caranya apa? Dia tidak memaklumatkan ini baik dengan pakaian atau gerakan tubuh atau itu disebut dari keadilan. Ayo anafna sana paham jelas ya. Wah rumulan haram. Tapi kayak Joni Rokno fatwa kok salah kutip jadi fitnah paham ya. Pokoknya gak kok hatimu terus wis. Akan nerang-nerangnya depan muncul. Mesti bulat tak jamin gitu. Iki rapal fikih, rapal Qur'ane. Terus akhirnya potong-potongan kan. Itu mari fitnah. Nek rasa dibaleni fatwa iku rasa dibaleni, rasa diterangno. Kecuali kok kowe salim terus istikharah, ilmune padha wae aku lha iku nerangno padha. Aku yakin mesti bulat, tapi sing kepotong sana. Kepotong sih. Ya wong nek nerangno, pokoke Gus Ban nerangno ngono Qur'ane. Lah ya tuh kompo pokoke. Malah perkara meneh. Apa? Perkara. Pokoke contone itu. Ora ana ayat. Lha yo iku ayat apa pokoke ono bar itu. Mun wa kadza intal amni ana sahih wa ilal amati lan maring amat ilama bina suratin wa rubatin wa ila sawiratin maring kasile ilal farja kecuali farja wa ana nadzara aqilan sak temene oleh ningali budak ila sayyidi wa nadzar mamsuhin kan nadzar ila mahram itu ya lucu jadi ana ana budak lanang duwe bos wedok utawa mamsuh wong sing ra di alat kelamin dihukumi koyo nadzar ilal mahram. Maksudnya ya auratnya lebih fleksibel kan karena nadzar ilal mahram auratnya kan lebih enggak banyak tuh nama-nama. Paham ya? Wa anal murahai kan satemene murahai kal balik wa tidak balik. Jadi kalau pakai kayak tidak bocah SMP, cari SMA, sing urung balik hukume kal balik. Wa khilulan halal bonaduru rasulin ngaline jalanan ila rasulin ilama bina suratin wa rubatin. Jadi kalau kangkang patokan seprapat terus nang kuamar jagungan iku oleh pokoke ora oleh didelok iku mabena suratin wa rubatin wa hum lan haram bonaduru amro dari kali cangganten bisa latin lan sabar. Kultu wa kadar bihi ini kultu mulai jadi sebetulnya Imam Nawawi itu ketat-ketat itu, makanya kritiknya Imam Bajuri. Bocah lanang ganteng wis kadung ditegir gelem ra gelem kudu mukhalafah ma'arija. Nek diharamno ora gak iso ngaji. Pak nek diharamno ora gak iso ngaji. Senajan to mari fitnah ya sudah haramnya itu nunggu kalau ada syahwat. Cara pikirannya ulama akhir. Imam Nawawi nabi kultu wa kadza biwiriha fil asal al-mansur. Imam Nawawi terlalu khusyuk darane tanpa syahwat pun wa kadza biwiriha fil asal al-mansur. Tapi itu pikiran Imam Nawawi. Nah, zaman Imam Rafi'i ya wa yahrumu nadharu amrad bisa. Makanya kitab ini harus, makanya saya syukur kemarin saya mulai mukadimah itu syukur sekali karena jelas kata Imam Nawawi kan sudah jelas sebelum kultu itu pendapat Rafi'i, setelah kultu pendapat saya. Ya sudah. Kalau seperti ini kita pasti ikut Rafi'i dong kan kasihan kalau anak-anak ganteng enggak bisa ngaji hanya karena dihukumi haram bisa watin abu wiri bisa watin berarti mondok untuk elek-elek. Misan sing ra ini bapak belur. Lah ada mondok kan elek kabeh kene ya isin. Kok tekan nek ra oleh apa? Aneh-aneh Imam Nawawi. Iya iya butuh gaya nanti santri gandeng-gandeng terus kan yo seneng maksudnya ora kok perkara kayak di dosa berarti mau terus berarti nak gandeng mondok haram terus santri
Apa mondok? Elek ta ora Kang? Anak jenengan elek ta? Elek Gus, oh mondok. Ono Imam Nawawi. Jadi Imam Rafi'i wa rumu nadhur amrod bisa multu dari Imam Nawawi wa kada. Makanya mukadimah kemarin penting ya. Jadi kalau ada kaul di mana Rafi'i cerita kata Imam Nawawi kan jangan saya jamin semua khilaf yang ada saya terangkan semua. Nanti kalau saya tidak berkenan tak tutup dengan kultu. Paham ya? Berarti makobla kultu adalah qaulur Rafi'i atau hikayatul khilaf anir Rafi'i. Kultu itu apa kontrolnya Imam Nawawi. Sudah enggak masalah kita ikut Rafi'i enggak masalah. Ya karena kita punya guru, setahu kita guru-guru kita seperti pondok dindi yang kayak ganteng ya ora ditolak. Semua elak ya ora ditolak. Ya sudah yang haram ya yang haram. Maksudnya yang melakukan sahabat itu yang haram, yang enggak sahabat kan enggak bisa disalah. Jadi kita fair. Karena kita punya guru rawan tuh. Tapi cara kaul asom nih, kalau asom buahmu nyatanya guru-guru kita menerima yang ganteng ya sudah berarti itu. Ini sanad apa? Sanad. Makanya kritiknya orang pada Nawawi termasuk tentang Bajuri kan nggak mungkin memperlakukan Amrod kayak perempuan, dia harus ngaji dan harus mukhalatatur rijal. Ya sudah yang salah ya ben salah, kira salah kan nggak bisa dikatakan salah orang salah. Soal Imam Nawawi milih kaul ideal yang saja itu kaul ideal kan nggak mungkin dia aplikasi. Zaman Imam Nawawi itu mulai orang Arab praktek ini kan yang salah ya bisa wajib, yang enggak. Cuma Imam Nawawi dia kultu wa kada biwiriha bil asah al mansus. Walaso indah muhakikin anak amat saatnya amat kalau pura ini jamur itu walam. Walmar al teung wisba ma'amroatin karo julin gue sini mengelanang waru julin bil asah. Takrimun walmar ma amaratin karo julin. Karo julin wa asah ku takrimun azuri dimiyatin haramin andoro cawe itu dimiyah ila musimatin. Wajah wajah nazaril mar'a ila badani ajnabiyin maring badani ajnabi siwa mafin asurati warubati ilam yakhaf atau ilam yukhaf lamun uratin kuatir apa fitnah. Jadi nak cawe itu lebih fleksibel. Ya, cawe itu delok kangkang lebih fleksibel. Wajah wajah nazaril mar'a ila badani apa? Ajnabiyin siwa mafin asurati warubati. Jadi bapak-bapak delok kangkang roan nganggo celana serapat rampung. Misalnya gak cek kan roh ada di duit. Cawe itu apa? Nak kang ra di biru ra menarik. Cara kula aduk cawe itu matri. Cawe itu ra matri bahaya kan. Roh kang marat seneng malah bahaya. Aduk matri dadi roh kangkang pas gak menarik kira-kira. Baru kayak matri akhirnya kan gak mari fitnah. Paham? Lah gak matri mek kok gelem kabeh malah repot. Malah repot. Ya semua anggar watak sih digawe pangeran kulo ya. Mun kulo seneng kok anggar watak pangeran sing gawe sanggup ya. Kulo dong nggih. Zina iku nganti fahisha iku diantarane bocah wedok iku murah. Akhire nyuwun sewu wong tukang beca wae iso zina. Mergo regane mung sekolah tukang parkir iso zina. Ya lek kabeh regane 2 miliar. Wah, lha sik keluar zina wong piro. Jadi murahan itu ya repot. Jadi ya tentu kita inginnya zina itu ditolak secara 100%. Tapi lebih murah lagi kalau mau tanpa iwak. Kan terakhir masih, no? Iya akhirnya kan masih. Justru karena nyun sewu cawe itu gak materi akhirnya malah iso masih. Ya tapi tentu zina itu dilarang al-batata. Makanya perempuan digawe materi itu hikmahnya besar. Misalnya materi, ketemu calana ngasal madu gelem kan ruwet Pak. Akhirnya anaknya terlantar, tapi baru kayak materi kan tidak biung kiri rapi. Akhirnya anaknya rata terlantar, kan itu kurang kiri-kiri gulem kabel. Wah anak itu. Mulai kalau nanti mau datang kitab tasawuf, pangeran agak watak asli itu baru nawa. Itu pangeran sedikit, kira-kira usah pot. Kalau beli bucu sebagai materi, terus bangun. Apa bucu itu materi? Over, itu kue kerja. Lalu terus neriman kok nak akhirnya dengan anak turun terus. Mereka agar anak santri kalau sebetulnya orang itu semarat tak hitung turunan. Saya punya teman yang bojone itu kiri nah, sing lanang ku kiri, sing wedok kok nak. Ini bangun nono wae. Jangan nono wae mergo dekne wis nek mati melarat tapi sing wedok itu bareng tak takoki. Tapi apa? Bojone ku matri. Iku ora kasil juga tapi struk. Baik hubungan kula mbek pangeran selama ini memang begitu. Pangeran kok nggih watak asli. Itu pasti baik. Masuk cawe dok cerewet, cawe dok kangkem elek itu pangeran ngersakno. Saya pernah baca kitab di Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ini menjadi ibadah saya sampai ketemu pangeran. Wong wedok itu orang paling cerewet dan paling enggak segan-segan nyebut
elek bojo ning wong liya. Dan itu betul. Haram, nah, secara hukum haram, tapi itu betul. Betul, haram lebih bagus. Ini kan saya ceritain hakikat. Haram itu kadang bagus. Misalnya gini namanya, ono cawe wedok nyun sewu lonte, atau cah lanang hidung belang. Kita tahu ngrasani itu haram to, jawab. Haram. Tapi ngrasani ini secara masif itu bagus. Umpama sak kampung gak ngrasani nak cawe wedok iku lonte, cah lanang hidung belang. Kan orang enggak tahu kalau dia nakal. Tapi baru kayak dirasani secara masif menjadi pengadilan sosial. Terus orang mau jadi lonte itu jerah gara-gara diadili secara masif. Saya kalau pengadilan secara masif baru kayak ngrasani. Yang ngrasani itu haram. Paham? Iku pengiran. Mana kira usah nyal pengiran itu pinter, kadung pinter. Jadi ngrasani haram. Tapi pengiran kok takok yo. Gusti, wong haram jenengan gawe lho ono gunane. Paham? Misalnya salam playboy. Kangkang gak ngrasani, babak gak ngrasani, kabeh kan korban playboy-ne. Salah. Gara-gara dirasani secara masif di WA, awas bahaya salah. Awas bahaya hidung belang. Nah baru kayak dirasani secara masif, orang kan bisa hati-hati. Mana takut hukum yang ngrasani piye? Haram. Tapi kira usah takut pangeran. Wong haram mau digawe ono gunane. Ono apa? Nah, hubungan kita dengan Allah itu seperti ini. Makanya ngadepi. Nah, kode cawe itu yang menurut saya pernah baca di Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa di antara dalil Nabi itu istrinya ada seorang lagi? Makanya orang Yahudi itu banyak masuk Islam gara-gara sederhana. Nabi itu kabundut. Sudah kabundut, cara dohir kabundut intakola ila rafiqil ala. Kalau bahasa benar itu intakola ila rafiqil ala. Tapi cara dohir kan menurut jenenge kabundut. Meskipun kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabundut karena dasarnya apa intakola ila rafiqil ala. Cara saya Muhammad sallallahu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wong syuhada, awamu syuhada wa ahya, faqifa sayyidis syuhada. Paham ya? Awamu syuhada wa ahya, faqifa sayyidis syuhada. Sakjane ra iso Yusufun Nabi bil mayyit tapi cara zahir kan niku jenenge kabundut. Paham ya? Setelah Nabi kabundut, apa yang terjadi? Zainab binti Jahsh karwane tak menirikan ini. Aisyah Maimunah. Maimunah semua garwane Nabi, bahkan ada yang itikaf di masjid itu sampai semalaman sunyi. Nah, wong itu yang paling ramai dididik. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya adalah tidak Nabi. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya tidak Nabi, pasti semua keburukan dia terbongkar lewat perempuan-perempuan ini. Karena perempuan-perempuan ini adalah cawit, mesti cangkem elek. Hanya kalau menyaksikan sesuatu yang enggak senang pasti dobrak. Tapi apa yang terjadi? Nyatanya orang kaget menuruti. Mengenai sirine Nabi Garone kata adalah bojone wis arwah elek ini. Nah kowe kan enggak. Misalnya kowe dadi kiai. Oh iya kan rapi, takon bojomu. Lan kakak mbek tak takokane bojone. Mau kowe mau lanangan tapi dijawabe ngono. Aisyah itu garwane Nabi paling garwane Nabi paling. Itu semuanya. Tadi Nabi tak. Aku saya ini garwane Nabi. Aku sering turun lekor ning ngarepe Nabi. Itu ditinggal sholat. Nabi nak ngadeg sikilku tak sembujung nang Nabi nak sujud tak tarik. Ya kan sembujung ini kan Nabi sujud kan enggak bisa ditekuk sikil. Paham ya? Karena Nabi ngadeg selanjut. Itu Nabi tetap. Bahkan sampai melepas sikil. Coba kali itu ndak Nabi. Untuk bojomu elek apa bersolat menkelon. Makanya kalau mengajar hikmahnya Nabi istrinya banyak. Orang yang benci Nabi pun akhirnya sakit. Oh garwa sing cawe wedok notabene tukang cerita. Iku ora isih ora dia cerita. Itu mindala ilin nubuwah. Paham ya napa mindala ilin? Enggak mungkin itu iso nyimpen ra. Oh tidak. Ane ning Quran sering ana ya bisa Nabila sunat ahadin bisa mayatin ibu nabi fahisatin mubayyinati wa ala terus kenangannya Aisyah lagi donga mara kuburan nak dongane apa seperti donga kuburan itu sing wa inna insyaallah bikum lahikun pertama kan dia nang assalamualaikum ya ahli kubur ya firullah wah pakai antum gampang-gampang apa? Assalamualaikum diara kaum mukminin ya. Assalamualaikum diara kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Donga iku masa murawine sapa? Rawine Sayyidah Aisyah.
Arrawiyah lidil kal hadis itu gara-gara Sayyidah Aisyah meninggal. Singkat cerita di tengah malam itu, ya cara jam Indonesia mungkin jam 11 atau jam 1 ke tengah malam. Tadi Nabi itu keluar. Karena Aisyah ini terbakar cemburu itu cincang. Pikirannya paling enak. Wahiyallati tusamini dari Aisyah masyhur mungkin. Wahiyallati tusamini. Sing bersaing mbek aku, foto-foto wayu terus iku Zainab. Makanya dia pikirannya ya anak Hafsah orang arah. Sauda apa meneh jadi Aisyah punya kriteria lah yang perlu dicurigai. Pasir cerita kan, Sauda kan elek gendut. Sampai Sauda tahu diri ya karena dia yakin Nabi gak minat karena apa gendut ireng jenenge apa? Sauda sampai ngerti nak wong lanang mbek aku wong normal juga minat. Masyhur matur ya Rasulullah, saya tahu bahwa normalnya lelaki tidak minat ke saya, maka jasa saya tak dikasihkan Aisyah. Tapi saya minta saya jangan diceraikan. Hanya oke, gak masalah. Artinya Aisyah gak mungkin curiga nih. Sauda. Singkat cerita diintip sama Aisyah karena dia cemburu. Pasti Rasulullah ini kalau nggak ke Zainab ke yang potensi kan Zainab, Sofia atau yang potensi rival kan Zainab, yang masuk nominasi rival. Sauda gak mlebu, Hafsah gak. Tapi apa yang terjadi? Ketika diinjil itu Nabi ternyata kebagi. Jadi Nabi ngira Aisyah itu sudah tidur, ditinggal kebagi. Itu tadi terus Nabi nangis. Kenangannya Aisyah. Kal muwaddi'il ahyak wa amwat sing mari kula hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi besar. Seneng orang Jawa ngendikan, kamu tenang saja di sini. Saya pasti sebentar lagi nyusul. Tapi ngendikan panjang gitu, kayak omong-omongan deh. Makanya redaksinya Aisyah kal muwaddi'il ahyak wal amwat. Sallallahu Rasulullah ala qatla Uhudin ba'da zamani sinin. Ngene kewu yo kadang ya ono salah itu. Nabi itu wong mati syahid itu ora oleh disolat. Tapi Nabi setelah 8 tahun dari qatla Uhudin nanti salat Uhud. Nabi yo nek kewu yo cukup pergi ya kata itu. Sallallahu Rasulullah ala qatla Uhudin malah ba'da zamani sinin. Nabi yo Nabi nangis nyuwun sewu bakat jasa-jasanya orang-orang sing mati. Itu rawinya Aisyah. Uniknya rawinya apa Aisyah. Dan dia bergerak ngintip Nabi itu berdasar cemburu. Lho cara kowe diintip kan ora Zainab tenan, maksudnya iki kan. Maksudnya kecekalengan, maksudnya cara kowe diintip kan kecekal. Warung kopi lah paling gak kan. Makanya itu kaget sekali. Bahkan orang Yahudi itu tidak bisa ngorek keburukan Nabi dari istrinya. Yang notabene perempuan itu bisa. Tapi mereka tidak punya kenangan. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sirine Nabi garwane Aga adalah ini itu tameng. Tameng artinya kalau dia betul Nabi, pasti di dalam rumah pun tetap Nabi. Makanya kenang Aisyah ya Nabi itu sholat nganti sekitar. Aku jajal tak, saya ini bojomu. Wes bojone iki sing jubana serban lakon rene tak takon. Wah, jabe. Nek ngomah apa? Wah, karo asut rapat terus mau kan bermangan tuh. Aku wis sampe dadi bojomu kok rene. Nek ngomah opo? Kira-kira jawab iki. Tahajud sewengi apa mau? Bar pidato jumlah cuwoplok kabeh. Mangan Bu. Este. Lho bar pidato kok mangan akeh. Wes ning kono ora enak sungkan kabeh. Kira-kira ngono. Kira-kira jawab. Karena dia di depan rumah harus tebar pesona. Orang sidang rantai, BSD ya mau sidik. Sekarang ke rumah dendam dari. Tapi garwane Nabi itu tidak punya kenangan seperti itu. Min adalil dalil ala aqaulihi nabiyya termasuk adalah syahadatu nisaihinna. Paham ya? Kesaksian para istri. Ini garwane Nabi ora oleh nikah. Karena nanti parah kok. Apa? Kalau nanti mau coba sinten sebagai sinten, paling ahli karena Nabi kan termasuk Zainab. Zainab. Iki pun nama. Jadi ketika Nabi sudah wafat, fakanat dia terhasil. Dia itu tukang bikin temen. Terus pada kemudian itu dijual. Buat sodak dan hasil itu sodak. Aisyah mulang semuanya. Kalau udah itu kakuan. Karena nggak bisa ngorek keburukan bahkan dari istri.
Itu luar biasa. Jadi ya, dungo assalamualaikum darakaumil mukminin. Itu roh itu ruang tamu tidak ada. Dan dia roh itu kan angin. Ada saja nih ziarah itu saja nih di sunat itu benar. Ziarah tujuannya ngeling wong mati. Tentu suasana malam itu lebih. Dan memang secara riwayat ya tentu ini tidak mengikat ya, riwayat itu tentu tidak mengikat. Ziarah siang juga boleh, tapi sebetulnya semua tarikh ziarah itu Nabi datang. Tapi tentu tidak mengikat ya, tetap siang, tetap nanti mau cerita kalau ideal ya kan seru kan, yang mati, yang akhirat begini-begini. Berdiri gantung sidik-sidik kan. Udah dirian yang makom keramat ya. Boleh malah boleh nomor coba. Boleh wangsit. Kultu al-aswa atakhay. Jadi jelas ya. Wajawah junaduril mar'a ila badani adnabin siwa mabena surat wa ilam yakhaf atau ilam yakhaf lamun ora wedi sapa wong fitnatan iki atau ilam yakhaf lamun ora kuwatir napa fitnatun. Itu dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu al-aswa atakhay. Kahwa ilaihi. Ngono wis ngene mereka haram. Jadi dia mau khusuk gak masalah. Kene sing masalah. Ngono khusuk. Wong wedok iku oleh delok badani ajnabiyatin, ma ajnabiyin siwa mabena suratihi. Kaya mbak-mbak misalnya liwat roh kangkang rohan nyapu terus maco-maco itu apa? Dari Imam Rafi'i, dari Imam Nawawi. Lagi Rafi'i dan Nawawi. Disumpah po. Dari Imam Nawawi kultu al-asah al-tasrim kahwa ilaiha. Imam Nawawi ini bawa alam. Ya wes nama alam gitu. Imam Nawawi ya fair. Aku nak raja cocok Imam Rafi'i, aku muni kultu. Bariku muni bawa alam. Maksudnya boleh bener bawa alam. Ini bukan dibayar kan, aku nak raja cocok muni kultu, tapi tetap tak tutup bawa alam. Mungkin pun bodoh raro ya, santai mawon. Wana durga deni ngali asnabiya ila makrumnya uka aksi kaya waliane. Wa mata harumalan semangsane haram bu anak dari ngali. Ya mesti haram bu al-masudem. Tapi wa ibahani lan den oleh ya ponadaran masulikos pastin misalnya korona cantuk, yang berobat oleh hijamah ya cantuk. Wa ilajin dan pengobatan. Fastin dan hijamah itu bodoh-bodoh maknanya bekam. Cuma tekniknya fastin itu ya itu maknanya pokoknya walhasil itu nama-nama bekam. Walhasil oleh nador, oleh masu di fastin wa hijamatin wa ilajin. Ini kan mirip yang ditakrib kan. Kalau takrib kan sudah ada sekian istisna, ada sekian apa? Istisna. Jadi haram istilahnya apa? Di nazar, di taklim, di syahadah, di tadawi. Redaksi aslinya ini seperti ini wa mata haruman nazar, harumal masuk terus wa yubahani li fastin wa hijamatin wa ilajin. Sanggup aja lili hajal. Cuma ini lupa enggak nyebut apa tadawi terus apa lagi yang terkenal syahadah. Terakhir syahadah terus taklim ya. Taklim terus kultu wa ibahu. Nah Imam Nawawi malah iki unik. Dengaran kok mendukung. Imam Nawawi rada unik, kultu wa ibahun nadar malah nambahi dene yo. Ben apian. Dengaran Imam Nawawi apa? Apian. Rasane memperparah keadaan. Malah dia nambahi kultu wa ibahun nadar. Muamalah kowe tuku tiket kan bakule mesti wedok. Ning pesawat pramugari. Tapi aja ngopi, nek ngopi ora muamalah. Mau bakul jenggoten akeh kok milah pojok iku sing jaga ayu. Bar takok haram to. Nazar bahli muamalah. Kau lena iku muamalah lim nazar napa? Nah iku ora nazar muamalah. Nah, numpak pesawat kan ngene, niatku iku ambek umroh. Berarti muamalahku tuku tiket niate umroh. Terus ning pesawat itu ana pramugari. Berarti iku paham ya? Berarti muamalah terus ditetir. Nazar. Nah, orang kopi kan gak. Kowe tujuan kan ngopi. Ana bakul lelek, bakul tumisan jinggon, terus milih sing iki. Kowe milih ngopi ning kono kan tujuane apa? Nador, berarti kowe muamalah. Sing mulai iku nador. Lah sing mulai ngene, kowe ra roh, kowe ape lunga ning Wali Songo gak roh, terus wae ngopi mandeg. Berarti tujuanmu iku ngopi. Nah, kebetulan bakule ayu, lha iku jenenge muamalah terus nador. Lah iki ora ada target. Paham kalau ngerti target itu nador. Nah, itu mesti haram ya Kang. Orang itu mbok Imam Nawawi, Rafi'i, mbok ulama sapa mesti haram. Oh, haram tuh. Haram besar ini. Wa ibahu lan dene apa nador muamalah den krono amalah itu kan Imam Nawawi apian ya. Yo. Imam Rafi'i kan menyontono fastin hijama ilah. Terus mana ini nambahi wa ibahu nazar li muamalatin wa syahadatin wa ta'limin dan mulang wa nahwiha jono wa nahwiha wa ya akena wa nahwiha bikotril hajat kan saya dari umumnya wong ngopi berang menit
Sing normal, kopimu cara normal ke ngopi dek kangkang dong. Gak jawab. 10. Boleh jawab. Nah, kok terus jadi barang sing ayu jadi sak jam berarti sing haram ya. 50 menit. Kok mau terpaksa boleh dikodrin. Oh, wali jojilan berak gede bujo anak guru tening ali ila kuli badari amaris badari.